Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba merespon eh, komentar dari subscriber channel ini yang bernama Aji. Eh, ini hasil apanya? Komentarnya. Jadi dia berkomentar eh, jadi dia komentar dia pengen eh, masuk ke saham perbankan tapi bank syariah. Jadi karena saya lihat profilnya kayak pelajar, nggak tahu Aji. Halo, kamu pelajar atau nggak saya nggak tahu. Tapi saya suka kalau ada orang yang masih sekolah atau pelajar gitu udah mau masuk ke dunia pasar saham karena data lembaga KSEI terakhir yang menghitung berapa jumlah investor di Indonesia, mereka kasih data terakhir Februari 2023 itu jumlah investor pelajar itu mendominasi total seluruh investor di pasar saham, yakni 60%. Memang masih lebih banyak eh, apa investor yang investasi di reksadana pasar saham atau pasar reksadana saham atau reksadana gitulah. Kalau di saham ada 4 jutaan single identification itu ya, SID itu. Ada 4 jutaan akun yang investasi untuk saham. Ya nggak apa-apa, walaupun masih 4 jutaan, kita respon aja. Jadi langsung aja kita, yang pertama untuk kalau ada pelajar yang nonton konten ini, channel ini, jadi kalau kita pelajari dulu di sini ya dasarnya. Kalau menurut saya, sektor terbaik di pasar saham pada saat ini adalah didominasi oleh sektor keuangan dan sektor energi, terkhusus sektor perusahaan batubara dan bank, ya kan? Jadi kalau misalnya mau invest di perusahaan energi, di penambangan batubara bagus, kalau di keuangan juga bagus, di sektor perbankan. Karena pertumbuhannya cukup besar dan juga kalau di perbankan itu labanya dominan bertumbuh, ketahanannya kuat. Nah, jadi di sini kita lihat dulu datanya ini. Saya udah buat data di 10 emiten dengan laba bersih terbesar sepanjang 2022. Nah, bisa kita lihat di sini peringkat satu adalah Bank BRI dengan laba 51 triliun, Bank Mandiri 1, Bank BCA 40, Adaro 38. Nah, ini kan didominasi peringkat 1 sampai 3 oleh saham perbankan, saham bank. Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA labanya paling besar kan. Nah, yang keempat ini Adaro Energi ini perusahaan pertambangan batubara. Bayan Resources juga perusahaan pertambangan batubara. Astra ini perusahaan induk dari bisnis, ada juga di mereka jual alat konstruksi dan pertambangan batubara juga dari United Tractor anak perusahaannya. Ada juga jual otomotif, di bidang otomotif ya, peralatan otomotif lah gitu. Telkom ini ya udah jelas Telkomsel, telekomunikasi ya. United Tractor, nah ini anak perusahaan dari Astra International tadi. Batubara juga ini ada kaitannya dengan batubara. PT Indo Tambang Raya Megah atau ITMG, perusahaan pertambangan batubara, dan BNI Bank. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwasanya ini menunjukkan perusahaan perbankan dan pertambangan batubara itu menghasilkan laba yang sangat besar gitu. Jadi pertumbuhannya juga sekali bertumbuh itu besar returnnya gitu. Dividennya juga besar-besar gitu. Jadi kita respon langsung saham perbankan syariah ya. Oke. Kalau menurut saya
kalau kita mau investasi di perusahaan bank syariah, itu menurut saya yang paling baik adalah BRIS inilah. Karena BRIS ini, dia ini gabungan dari tiga kekuatan bank terbesar ini, BRI, BMRI, sama BBNI ini, Bank Syariah Indonesia ini. Jadi, kita lihat aja langsung ya. Kita masuk ke profilnya. Nah, PT Bank BRI Syariah didirikan pada tanggal 3 April 1969 dengan nama PT Bank Jasa Arta. Ruang lingkup kegiatan usaha PT Bank BRI Syariah adalah bergerak di bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Nah, berdasarkan prinsip syariah kan. Oke. Siapa yang punya sahamnya? Siapa yang mengendalikannya? Kita lihat. Yang pertama adalah PT Bank Mandiri Persero Tbk. Nah, jadi yang punya saham mayoritas dari BRIS ini adalah Bank Mandiri. Dia punya 51%, 51,4. Yang kedua siapa? Yang kedua PT Bank Negara Indonesia, BNI, ya kan? 23%. Yang ketiga siapa? PT Bank Rakyat Indonesia, punya 15%. Artinya saham BRIS ini kekuatan dari tiga saham BUMN yang lainnya. Ya udah, ini kan presentasinya 51 tambah 23 berapa? 74. 74 kita anggap komanya 75. 75 tambah 15. Berarti sekitar 90% ya. Nah, yang lainnya 0,0 ini direksi dan komisarisnya. Artinya ada sekitar 9% lah saham BRIS yang dijual ke publik. Gitu. Siapa presiden direkturnya? Pak Heri Gunardi. Nanti profilnya bisa kamu baca di cari di Google atau di apa laporan tahunannya di download biar tahu profil-profil dari direkturnya ini. Oke, kita lihat sekarang siapa komisarisnya, presiden independen komisarisnya Mulyaman D. Hadad. Oke, inilah para komisarisnya. Oke, nah mereka ini di bursa listingnya tahun 2018, 9 Mei 2018 dengan harga IPO price 510. Artinya mereka sudah list, ini kan 2023, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Artinya mereka sudah 5 tahun lebih ya di Bursa Efek Indonesia setelah listing. Nah, kalau dia IPO price-nya 510, artinya orang yang beli di harga 510 dapat di IPO price dalam 5 tahun dia sudah tumbuh sekitar 500 ke 1000 untung 100%. Ini kan harga sahamnya 1645. Artinya 1000 ke 1500 100% lagi 200%. Artinya sudah untung 200% lebih kalau orang koleksi saham BRIS dari harga IPO. Oke. Lihat di sini pertumbuhan. Nah, selama 5 tahun terakhir saham BRIS sudah tumbuh 169%. Wow, besarnya. Coba kita bagikannya, kita anggap 170% lah untungnya 5 tahun. Berarti presentasi keuntungannya per tahun berapa gitu kan, rata-ratanya. Kita bagikanlah 5 tahun kan, 34%. Wah, ini return yang sangat besar ya, menurut saya. Karena ini juga bank baru, jadi dia tingkat ekspansinya itu masih tinggi pasti, karena dia masih perusahaan baru kan. Dalam 3 tahun terakhir, saham BRIS sudah tumbuh 195%. Wah, lebih besar lagi ya. Oh, mungkin dia jatuh harganya waktu COVID kemarin kan di 2020. Jadi ya jatuh di bawah 500-an kan. Nah, kalau kalian pegang saham BRIS dalam 3 tahun terakhir kalian beli waktu 2020, uang kalian sudah tumbuh 195%. Belum lagi ikut dividen, ya kan? Kita anggaplah 200%. Coba kita bagikan ya, 200 dibagi 3. Nah, kalau kalian pegang saham BRIS dari 2020, artinya kalian dapat return rata-rata 66% per tahun. Kalau kalian tabung kemarin, beli sahamnya 100 juta, uang kalian sekarang menjadi 300 juta. Ya kan? Karena untung 200%.
Enggak kaya kalian kalau untung 200% dalam 3 tahun. Siapa yang mau kasih kan? Dari saham perbankan loh. Dalam 1 tahun terakhir, saham BRIS tumbuh 7,4%. Jadi kalau kriteria di saham perbankan ini saya perhatikan, kalau kalian mau untung besar, kalian memang harus siap untuk pegang dalam jangka waktu minimal 5 tahun gitu. Jadi labanya memang lebih terasa, tingkat capital gain-nya lebih terasa daripada yang pegang hanya setahun 2 tahun gitu. Secara year to date, nah dari kalau kalian beli dari Januari, saham BRIS sudah tumbuh 28% dalam 8 bulan. Presentasi yang sangat luar biasa ya. Kalian udah bisa kalahkan Warren Buffett. Warren Buffett itu presentasi rata-ratanya 1 tahun itu 20%. Dan dia konsisten memang. Oke, setelah tahu kita profilnya, siapa yang pegang sahamnya, siapa ya direksinya, siapa komisarisnya, kita anggap kita sudah melewati tahap filter 1 ini, mengenali profil dan manajemen perusahaan. Sekarang kita cek apakah perusahaan ini membagi dividen. Nah, dia kan tadi listingnya 2018, otomatis dia bagi dividen 2019 kan. 2019 dia bagi dividen. 2020, 2021 dia tidak bagi dividen. Mungkin karena terdampak COVID ya. 2022 dia bagi dividen lagi, 2023 dia bagi dividen lagi. Kecil lah dividen yieldnya. Berapa lah paling ini kan. Stock split belum pernah, right issue udah pernah 13 Desember 2022 mereka right issue ya. Oke. Kita lihat financial. Nah, laporan keuangan terbaru kuartal 2 2023 belum keluar. Jadi kuartal 1 2023 kita lihat di sini pendapatannya 5,3 triliun. Oke, laba kotornya 4 triliun, laba usaha 1,9 triliun, laba bersih 1,4 triliun. Oke. Kita lihat secara tahunan coba ya. Nah, tadi kan dia listing 2018 kan. Kita lihat aja dari 2018 lah. Kita lihat laba bersih tahun berjalannya ini ya. Di tahun 2018 cuma 107 miliar, 2019 turun 74 miliar, 2020 naik drastis 248 miliar, 2021 langsung naik drastis jadi 3 triliun. Bayangkan, dari 2020 248 miliar, 2021 3 triliun labanya. 2022 naik lagi drastis 4,2 triliun, naik 1,2 triliun. Artinya pertumbuhan dari semenjak pasca COVID, BRIS ini sangat gila-gilaan labanya. Tumbuhnya besar kali, kalian lihat itu. Tapi untuk tahu kenapa bisa sampai sebesar ini, kita harus analisa juga dari laporan tahunannya. Jejaknya kita biar tahu, karena ini saya lihatnya dari data Stockbit, jadi dia hanya kasih presentasi angkanya. Kalau penjelasannya dari mana, ya tidak dijelaskan. Mungkin dari laporan tahunan ada ya, gitu ya. Nah, saham beredar dari BRIS ini kita lihat ada berapa coba ya. Saham beredarnya ada 46,13 miliar. Oke, sekitar 46,20 miliar. 46 miliar 200 juta, itulah ya. Oke, kita lihat saya mau lihat dulu neracanya, kita biar tahu asetnya. Besar juga asetnya ya, 305 triliun. Gila, 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 gila. Nah, asetnya ini terus tumbuh secara drastis. Kita lihat dari sini 2018 37 triliun, 43, 57, 265, jadi 305 triliun. Barangkali asetnya ini naik drastis karena si pemegang sahamnya juga orang bank-bank besar ya, Bank Mandiri. Yang paling besar tadi kan persentase kepemilikannya. Kedua kan Bank BNI, ketiga Bank BRI. Kalau tiga itu gabung nge-support si BRIS ini, tentu saja asetnya jadi besar. Kualitas pendanaan dari bank tersebut juga kuat gitu. Oke, liabilitas 272 triliun, ekuitasnya 33,5 triliun. Meningkat terus ya dari tahun listingnya 2018. Oke. Oke. Selanjutnya. Nah, jadi saham BRIS ini
menurut saya akan sangat laku di Indonesia. Kenapa? Karena satu kan di Indonesia ini mayoritas Muslim. Jadi mungkin teman-teman yang beragama Muslim lebih ingin menabung atau membeli produk dari perusahaan syariah. Ya, contohnya di sini. Itu. Secara valuasi kita lihat dulu PE ratio-nya 16 kali. Udah mahal kali ya tapi ya. Karena kalau murah itu harus di bawah 10 dia PE ratio-nya. Price to book value-nya udah 2,17, artinya dia diperdagangkan harga saat ini 2,17 kali lebih tinggi dari harga wajarnya. Karena harga wajarnya kita lihat di sini book value per share 758. 760 lah harga wajarnya ya. Jadi ya setara 2 kali lipat dari harga wajarnya lah harga saatnya. Saat ini kan 1645 ya kan. Oke, kita lihat net profit marginnya berapa. Net profit marginnya 27%, cukup tinggi. Kalau di atas 20% saham perbankan tinggi. Dividen yield-nya 0,56%, oke, kecil sekali itu ya. Menurut saya kecil sekali. Tapi kalau kita mau untung dari return, ya kita harus siap, kayak tadi saya bilang, harus pegangnya dalam jangka panjang gitu. Ya minimal 5 tahun lah, baru terasa return-nya. ROE-nya 13%, nilai B menurut saya, karena kalau mau yang bagus itu harus di atas 15% ya. Nah, kita lihat di sini dalam 1 tahun terakhir harga terendahnya sempat di 1095. Dalam 1 tahun terakhir harga tingginya sempat di 1820. Oke. Nah, jadi itu analisa saya untuk saham BRIS ini. Kita lihat di sini analis menyarankan untuk membeli, 1 tahan, 1 jual. Oke. Jadi bisa kita simpulkan total asetnya bertumbuh, saham BRIS ini oke, dari tahun ke tahun bertumbuh terus. Liabilitasnya juga bertumbuh. Kalau perusahaan bank liabilitas bertumbuh artinya bagus ya. Karena simpanan nasabah dicatat sebagai liabilitas di perusahaan bank. Ekuitasnya juga bertumbuh, oke, berarti bagus. Oke. Bagi dividen walau kecil. Tingkat returnnya cukup besar. Yang dibaliknya pemegangnya adalah saham bank-bank besar. Jadi ya mereka nggak mungkin lepas tangan lah sama BRIS ini kan. Karena ini kan pergabungan dari mereka 3 gitu. Lagian juga nasabahnya saya pikir akan masih terus bertambah BRIS ini ya. Tapi kemarin dia sempat turun drastis karena ada berita yang dibobol sistem keamanannya sama hacker. Itu aja sih kemarin. Tapi langsung terbang lagi itu besoknya sahamnya. Jadi menurut saya untuk Aji kalau mau masuk ke saham syariah perbankan baiknya masuk ke saham BRIS ini. Alasannya kenapa? Satu, secara ekuitas, liabilitas asetnya bertumbuh terus. Yang kedua, dia di backup pendanaannya sama 3 bank besar di Indonesia, Mandiri, BNI sama BRI. Jadi mereka nggak mungkin lepas tangan lah untuk pendanaan BRIS ini gitu. Karena kalau lepas tangan dia juga yang jelek gitu kan. Oke. Yang ketiga, populasi umat muslim yang dominan di Indonesia kan. Ya saya menurut pendapat saya aja nih ya, saya kurang tahu juga datanya. Pasti rata-rata pasti banyak yang pilih nabung di bank syariah gitu. Kayak muamalat juga bank syariah kan. Muamalat juga bank syariah bagus juga itu. Oke. Baru setelah itu ya kalau kita lihat mereka masih punya peluang untuk bertumbuh ya ke depannya. Karena semakin banyak juga saya lihat kantor cabangnya di Indonesia ini. Nasabahnya juga makin banyak, oke, yang pakai produk layanan keuangannya juga makin banyak. Jadi menurut saya
Bisa aja kita masuk ke Breeze, cuman valuasinya kalau saya secara pribadi saya nggak masuk ya, karena saya sendiri value investor. Saya berorientasi pada saham perusahaan yang wonderful company, tapi harganya bajai, jadi valuasinya harus murah. E-ratio harus di bawah 10, PBV harus di bawah 1. Kalau saya kayak gitu. Tapi selain itu, dari segi manajemen, dari segi laba, dari segi pertahanan, menurut saya saham Breeze ini kuat. Namun kalau mau ngerasain returnnya, capital gainnya, keuntungannya, jangan invest 1 tahun atau 2 tahun. Ya minimal 3 tahun atau 5 tahun gitu menurut saya. Karena pasti akan lebih terasa gitu hasilnya. Jadi demikian analisa saya untuk saham Breeze ini. Apabila ada yang kurang menurut kawan-kawan, silakan tambahkan di kolom komentar. Siapa tahu kalian ada tahu informasi tentang saham Breeze ini, kita bisa bertukar informasi di kolom komentar. Demikian saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa kawan-kawan untuk klik like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih. Subscribe ya guys, biar saya semangat bikin kontennya. Thank you.